hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu satu malam ini, sehingga kami dapat membuka mata kami dan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini dengan baik. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau ketuk pintu hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan baik. Tuhan, adalah doa dan harapan kami, terpujilah nama-Mu sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yosua 22 ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Domai sian hami anggotung mengguturi hami dopak Jehovah, manang marbalik sian Jehovah sadarion, lau paulihon sadalanggatan, bahen pamelean di pelean si tutungon, manang si panganon, manang si potongope, ulik sian langgatan di Jehovah, debatatai na jongjong di jolo ni udung-udung nai. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang dapat merusak relasi kita dengan orang lain ialah hubungan kita dengan orang lain ialah adanya sikap suka menghakimi. Dalam arti Amanginang, dalam sebuah hubungan bisa rusak karena tidak adanya rasa keterbukaan, karena tidak adanya kesediaan untuk terbuka dan mengatakan apa pendapat kita masing-masing. Sehingga kesimpulan yang terlalu cepat kita ambil yaitu menghakimi orang mengakibatkan kerusakan yang sangat sulit untuk diperbaiki. Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dalam bacaan kita pada saat ini, yang mana Pineas dan juga Eleazar dan juga rombongan orang Israel pada saat itu melakukan dialog dengan Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mereka ingin memastikan bahwa Ruben, Gad, dan suku Manasye pada saat itu tidak melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat Amanginang, gentingnya suasana pada saat itu. Pinehas masih bisa bersikap bijaksana dengan terlebih dahulu mereka menanyakan apa maksud dan tujuan Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu membangun mezbah yang besar. Mereka ingin tahu apa yang menjadi alasan mereka membangun mezbah itu. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Pineas dan juga rombongan orang Israel pada saat itu diiringi penjelasan bahwa seluruh umat Tuhan perlu menjaga kekudusan hidup. Jika ada noda, maka seluruh umat Tuhan akan menanggung akibatnya. Mereka takut Amanginang kesalahan yang dilakukan Bani Ruben, Bani Gad, dan juga suku Manasye yang setengah itu. Mereka takut bahwa mereka akan ikut terkena dampaknya. Mereka takut bahwa mereka nantinya akan terkena getahnya. Sehingga mereka melakukan pendekatan yang positif. Mereka bertanya apa alasan mereka untuk melakukan hal itu. Mereka bertanya apa alasan mereka untuk membangun mezbah itu. Nah, Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendekatan yang dilakukan oleh Pinehas dan juga rombongan orang Israel pada saat itu direspon positif oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye. Mereka menjelaskan bahwa alasan pendirian mezbah itu adalah kesaksian kepada umat Tuhan. Jadi bisa kita lihat bahwa mezbah yang besar itu bukan senjata untuk pemberontakan, tetapi melainkan saksi pemersatu umat. Bahwa itu adalah sebagai pemersatu umat atas kekhawatiran mereka. Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga penjelasan yang diberikan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye pada saat itu diterima baik atau direspon baik oleh
Finehas dan juga rombongan orang Israel, sehingga perpecahan antara suku Israel bisa dihindarkan pada saat itu. Sama halnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menginang, seringkali juga terjadi kesalahpahaman antara kita dengan sesama kita, baik itu keluarga kita, baik itu teman-teman kita, baik itu tetangga kita, ataupun orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Sehingga dengan adanya kesalahpahaman itu memudahkan kita untuk menghakimi orang tersebut, memudahkan kita untuk menjelekkan orang lain. Itulah hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Amanginang. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menghindari kesalahpahaman tersebut? Bagaimana cara kita untuk menjadi manusia yang tidak mudah menghakimi, yang tidak mudah untuk menjelekkan orang lain? Ada 3 hal yang harus kita ketahui, ada 3 hal yang harus kita pahami untuk kita mampu menghindari kesalahpahaman tersebut, Amanginang. Yang pertama ialah kita harus mencari tahu fakta dan penjelasan tentangnya secara teliti dan objektif. Dalam hal ini, Amanginang, kita harus cari tahu apa yang menjadi alasan dia melakukan hal tersebut. Kita harus mencari tahu apa yang menjadi alasan dia mengatakan hal tersebut. Sehingga ketika kita sudah tahu, hal itu membuat kita untuk tidak mudah menghakimi. Hal itu membuat kita tidak mudah untuk menjelekkan orang lain. Nah, yang kedua ialah mengkomunikasikannya dengan tepat dengan pihak yang bersangkutan. Nah, ketika kita sudah tahu, Amanginang, kita mencoba melakukan dialog, kita mencoba berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan. Sehingga dengan kita sudah berkomunikasi dengan dia, sehingga ketika kita sudah melakukan dialog dengan dia, kita lebih mendapatkan informasi yang lebih akurat dari orang yang bersangkutan tersebut. Sehingga dengan kita melakukan dialog kepada dia, sehingga ketika kita sudah melakukan pengkomunikasian atau komunikasi yang baik dengan dia, kita lebih mendapatkan hal yang akurat ataupun tidak mudah untuk menghakimi orang tersebut. Yang ketiga ialah, Amanginang, keterbukaan yang direspon dengan positif. Dalam arti, Amanginang, keterbukaan itu juga membutuhkan respon yang positif. Keterbukaan itu juga dibutuhkan respon yang positif. Karena apa, Amanginang? Karena keterbukaan tersebut bisa menjembatani kita untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Karena keterbukaan tersebut bisa menghindarkan kita dari kesalahan yang lebih besar. Oleh karena itu, Amanginang yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dalam anugerah Tuhan, kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai jemaat HKBP Resort Solo, mampu membangun keterbukaan positif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memelihara persatuan roh yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.